Menyusul penampilan amburadul sang kiper melawan Galatasaray, United kalah 2-3 di Old Trafford pada pertandingan kedua mereka di Liga Champions. Blunder kedua Onana di UCL musim ini membuat MU berada di posisi terbawah grup A dengan poin 0. Kecerobohannya juga yang secara langsung menyebabkan Casemiro dikeluarkan dari lapangan. Fans MU seolah kembali dihadapkan dengan masalah De Gea yang kerap merugikan tim seperti Onana. Ten Hag setelah pertandingan mengaku akan berbicara tentang mantan pemain Inter Milan itu dan awal sulitnya bersama Setan Merah. Ten Hag juga menyerukan unity, bahkan ketika tekanan meningkat pada dirinya dan para pemainnya, menyusul awal musim yang buruk. Dia menghubungkan masalah United dengan mentalitas pecundang, yang membuat para pemain tidak mungkin mempertahankan keunggulan setelah mencetak gol. Rasmus Højlund tampil gemilang dan mencetak 2 gol. Raut wajahnya begitu kesal karena rekan-rekannya justru membuat MU kalah di akhir laga. Tak hanya Onana, sejumlah pemain MU memang tampil di bawah ekspektasi. Dalot misalnya, membiarkan Will Zaha mencetak gol dengan mudah. Begitupun Marcus Rashford yang upaya passingnya mengarahkan bola ke Bruno Fernandes di dalam kotak, padahal peluang mencetak gol sangat besar. Meski membuat 1 assist, tak ayal Rashford akan jadi sasaran tembak para pundit dan fans bersama Onana. Menyusul penampilan amburadul sang kiper melawan Galatasaray, United kalah 2-3 di Old Trafford pada pertandingan kedua mereka di Liga Champions. Blunder kedua Onana di UCL musim ini membuat MU berada di posisi terbawah grup A dengan poin 0. Kecerobohannya juga yang secara langsung menyebabkan Casemiro dikeluarkan dari lapangan. Fans MU seolah kembali dihadapkan dengan masalah De Gea yang kerap merugikan tim seperti Onana. Ten Hag setelah pertandingan mengaku akan berbicara tentang mantan pemain Inter Milan itu dan awal sulitnya bersama Setan Merah. Manchester United, Ten Hag juga menyerukan unity, bahkan ketika tekanan meningkat pada dirinya dan para pemainnya, menyusul awal musim yang buruk. Starting 11, dia menghubungkan masalah United dengan mentalitas pecundang, yang membuat para pemain tidak mungkin mempertahankan keunggulan setelah mencetak gol. di Old Trafford. Rasmus Højlund tampil gemilang dan mencetak 2 gol. Raut wajahnya begitu kesal karena rekan-rekannya justru membuat MU kalah di akhir laga. Hal ini tak hanya Onana, sejumlah pemain MU memang tampil di bawah ekspektasi. Jelas memberikan perbedaan Dalot posisi misalnya, bagi Bruno membiarkan Fernandes. Will Zaha mencetak gol dengan mudah. Begitupun Marcus Rashford yang upaya passingnya mengarahkan Kapten bola ke klub Bruno kemungkinan Fernandes besar di akan dalam kotak, beroperasi dari padahal sayap kanan, peluang mencetak gol sehingga sangat besar. Meski membuat 1 assist, tak ayal Rashford akan jadi sasaran tembak para pundit dan fans bersama Onana. Kelemahan terburuk Manchester United musim ini adalah bahwa mereka berjuang mati-matian untuk mencetak gol. Setelah masalah ini, mungkin bisa ditambahkan tidak bisa bertahan dengan baik. Siapapun yang telah menyaksikan United musim ini, di sini atau di laga tandang, pasti telah melihatnya. Pertanyaan yang dihadapi Erik ten Hag dan staf kepelatihannya adalah alasannya. Mereka memiliki striker senilai 72 juta pound yang memimpin lini depan dalam diri Rasmus Højlund. Mereka memiliki departemen sayap kanan yang menelan biaya lebih dari 150 juta pound dan Marcus Rashford yang mencetak 30 gol musim lalu di sisi kiri. Rashford tidak dapat mengulangi performa itu musim ini dan di sayap kanan. Absennya Jadon Sancho dan Antony menambah masalah United. Tapi di sini, dalam kekalahan kandang United, Højlund bersinar dengan gol kedua dan ketiganya bagi klub untuk memberikan setidaknya 1 alasan untuk bergembira. Højlund tiba di sini dengan tugas, menjadi orang yang memecahkan krisis mencetak gol ini. Melawan Arsenal dia berusaha membuktikan kekuatannya, melawan Brighton golnya dibatalkan oleh VAR, melawan Burnley dia kesulitan, dan di Munich dia mencetak gol untuk memberi mereka kehidupan dalam permainan. Højlund tidak pernah produktif di Atalanta dan mulai menemukan performa terbaiknya. Apa yang Højlund bawa adalah energi tak terbatas,
dan mencoba membuka ruang bagi pemain seperti Rashford. Bertahan di antara tiang gawang, ia berhasil melewati sisi kanan pengawalnya, menerjang ke depan dan melakukan sundulan untuk mencetak gol pertamanya di Liga Champions untuk MU. Setelah mendapat kartu kuning, dia tidak patah semangat. Mendapat bola karena kesalahan Sanchez, ia membawa bola dengan kuatnya, mengalahkan Muslera untuk gol keduanya malam itu. Dan ini barulah awal karirnya di MU. Marcus Rashford perlu segera berbenah dan berada di bawah level yang dibutuhkan United. Striker Inggris ini memiliki tembakan terbanyak kedua di Liga Premier, hanya di belakang Erling Haaland dari Manchester City, tetapi hanya 6 dari 28 tembakan yang tepat sasaran. Apa yang terjadi dengan bintang musim lalu itu? Kelelahankah? Kurang nyetel dengan Højlund? Atau apakah dia hanya berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya? Rashford adalah pemain yang mampu mencetak gol di setiap pertandingan. Kalau dia datang di tempat yang tepat, dia akan mencetak gol, ujar Ten Hag membelanya. Di sini melawan Galatasaray, dia memulai dari sisi kiri namun sempat melewati tengah, lalu mengarah ke kanan, di mana ia memberi assist gol pertama. Rashford jadi cemoohan para pendukung karena keegoisannya. Seringkali Rashford mengoper ketika dia harus menembak, dan justru menembak ketika dia harus mengoper, lebih sering tidak mengoper ke Højlund. Jadi ketika Rashford mengangkat kepalanya dan memberikan umpan silangnya untuk membuat Højlund mencetak gol, itu terasa seperti sebuah terobosan untuk kemitraan yang telah menunggu untuk terbakar. Hal ini jelas tidak membantu alur serangan United, karena posisi sayap kanan selalu berubah. Bruno Fernandes tidak terlalu bersinar di sana. Facundo Pellistri dan Alejandro Garnacho bertalenta, namun masih terlihat terlalu mentah. Sancho tidak menunjukkan keinginan berlatih. Sementara Antony telah absen selama sebulan dan baru sekarang dapat berintegrasi kembali. Yang bisa melakukan paling baik dalam peran ini adalah Fernandes, dan itulah mengapa Ten Hag doyan menggunakan dia di pertandingan besar, adalah karena dia sangat lancar dalam penempatan posisinya. Untuk gol pembuka, Fernandes melakukannya dengan sangat baik untuk membuka ruang dengan menyeret pengawalnya ke dalam, memungkinkan Rashford untuk berlari dengan cepat sebelum memberikan umpan silang ke Højlund.